Kids. Shalom Impact Kids, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Tidak terasa adik-adik, baru saja rasanya kita mengikuti Natal di rumah masing-masing. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Januari tahun 2021. Wow, Tuhan sangat baik ya adik-adik. Sekalipun Indonesia sedang dan dunia sedang dikhawatirkan dengan virus corona, tapi kita bersyukur anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, dan tidak boleh mengeluh. Kenapa? Sebab Tuhan pasti selalu beserta dengan kita dan Tuhan ada bersama kita adik-adik. Nah, oleh sebab itu patut kita untuk selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, kalau kita mau mengatakan Tuhan Yesus baik, kita juga mau merenungkan firman Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang mau melakukan, mau mendengarkan setiap saat apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Mari adik-adik buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat 33 sampai 35. Amsal pasal 3 ayat 33 sampai 35. Nah adik-adik, Kak Resti mau mengajak kalian untuk membaca ayat ini bersama. Yuk kita baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hatinya dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Impact Kids. Wah, kok sama ya Kak dengan judul renungan kita dengan acara renungan kita setiap hari? Iya benar, hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang berdampak. Kita mau berdampak gimana caranya? Ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan yang Tuhan sangat tidak senang. Yang pertama ada di ayat 33, yaitu Tuhan mengutuk orang fasik. Nah, saking Tuhan tidak senangnya, Tuhan katakan aku mengutuk orang fasik. Orang fasik artinya orang yang pura-pura melakukan perbuatan baik. Kalau namanya pura-pura, artinya dia tidak setulus hatinya melakukan perbuatan baik kalau ada yang lihat. Tapi kalau nggak ada yang lihat, dia nggak mau melakukan perbuatan baik. Contohnya, gimana caranya fasik? Kalau di rumah, aduh, sepertinya mama lagi ke pasar nih. Aku nggak belajar dulu aku main-main dulu, main game dulu di handphone. Nah, itu namanya kita tidak jujur. Tapi kalau kita tidak mau disebut orang fasik, sekalipun mama tidak ada di rumah mengawasi saat kita belajar PJJ, kita tetap belajar, kita bertanggung jawab. Itu namanya kita anak Tuhan yang benar. Dan dikatakan anak Tuhan yang benar itu apa? Bukan hanya orang yang melakukan kebenaran itu yang diberkati Tuhan, tapi rumahnya. Bayangkan adik-adik, kalian hidup benar, bukan cuma kalian yang diberkati Tuhan, tapi seisi rumah kalian juga diberkati Tuhan. Jadi siapa yang mau seisi rumahnya diberkati Tuhan? Wah, Kakak Resti juga mau adik-adik. Oleh sebab itu kita harus menghindari kebiasaan orang-orang yang tidak benar, yaitu bertindak sebagai orang fasik. Yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adik-adik, yaitu mencemooh. Mencemooh artinya apa? Mengata-ngatai orang. Orang yang tidak bersalah kita katakan yang tidak baik, atau menggosip orang, mengatakan yang tidak benar dan melukai orang itu. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan adik-adik. Saat kita di rumah mungkin lagi berbicara dengan mama atau papa, berbicaralah dengan sopan. Saat kalian sedang bermain dengan adik, walaupun kadang-kadang adik atau kakaknya membuat kesal, pokoknya sebenarnya kita yang benar, tapi mungkin adik dan kakak kita salah paham terhadap kita. Kita nggak boleh jadi marah-marah. Kita tidak mau menjadi anak yang mencemooh. Kita mau menjadi anak yang rendah hati, atau selalu melakukan yang Tuhan mau. Walaupun keadaan mau menyuruh kita untuk marah, aku pokoknya udah mau marah, nggak tahan aku lihat kelakuan kakakku yang tidak benar ini.
dia memperlakukan aku seperti ini, aku mau marah. Tapi kalau kita mau rendah hati, kita katakan dengan baik, Kak, boleh tidak kakak tidak mengganggu aku saat aku sedang belajar? Atau boleh tidak kakak jangan ribut ketika aku sedang belajar? Aku memaafkan kakak, tapi kakak jangan ulangi lagi. Itu namanya anak yang rendah hati. Lalu yang ketiga adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu nggak boleh jadi orang yang bebal. Bebal artinya melakukan lagi dan lagi sesuatu yang salah. Artinya gimana? Artinya ada contohnya seperti ini. Pagi-pagi mamanya bilang, "Nak, mulai hari ini, semalam sebelumnya, nak, mulai besok pagi kamu harus bangun pagi." Lalu dia bilang, "Ya ma, aku akan bangun pagi." Lalu keesokan paginya, bangunnya jam 9, padahal pelajaran mulai jam 8. Lalu berjanji lagi, "Ma, aku tidak akan mengulanginya, pokoknya besok aku akan bangun jam 6. Lah, besok pagi bangun jam 9 lagi. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis diulang terus kesalahannya. Itu namanya bebal. Dan Tuhan tidak senang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang bijak. Sekali kita dikasih tahu, kita tanamkan di kepala kita, yes, aku mau menjadi orang bijak. Sekali diberitahu, aku mau melakukannya. Tidak selalu mengulangi kesalahan yang sama. Yuk adik-adik, hari ini kita sudah belajar 3 hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang berpura-pura, tidak boleh mengata-ngatai orang atau mengatakan yang tidak sopan dari mulut kita, dari hati kita, di pikiran juga tidak boleh. Dan yang ketiga adalah kita tidak mau menjadi anak yang bebal, tapi kita mau menjadi orang yang benar, yang rendah hati dan hidup bijak. Ya adik-adik, sekarang lipat tangannya. Kakak Resti mau menolong kalian berdoa untuk menjalani hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami belajar. Tuhan ingatkan supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang rendah hati, bijak, jujur, supaya kami dan seisi rumah kami selalu diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat beraktivitas dan semangat terus, kalian pasti bisa melalui semua ini. God bless you. Impact Kids.